legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen, tentunya di series Master League One Season Wonder. Dan kali ini akan sedikit berbeda, kita akan menghadapi tim yang mungkin dibilang tidak terlalu kuat atau tidak terlalu dipandang di Bundesliga. Tapi tentunya di Jerman sendiri ini adalah salah satu tim top sepanjang sejarah, yaitu Hoffenheim. Dimana bisa dilihat di starting lineup mereka menarik sekali, ada Ryan Sessegnon. Karena itulah ada beberapa pemain yang membuat saya ingin memainkan pertandingan ini secara pribadi atau personal. Dan mungkin kita akan drop Alphonso Davies dan mungkin juga Thomas Muller yang juga sepertinya agak bermasalah di stamina. Kita gantikan dengan Serge Gnabry sebagai seorang playmaker atau attacking midfielder. Untuk sisanya mungkin pretty much mungkin sama, kecuali kita akan bawa di bench Mark Roca mungkin. Dan kita akan langsung bertandang ke markas dari Hoffenheim. Tentunya supporter di Jerman juga tidak kalah fanatik atau tidak kalah dengan hooligan-hooligan yang ada di Inggris. Mereka dipanggil apa? Ultras kah? Entahlah. Dan mungkin kita akan langsung. Inilah dia atmosfer dari supporter atau stadion milik Hoffenheim, Prezero Arena. Menarik. Entahlah itu nama sponsor ataupun nama asli atau otentik dari stadion, karena terdengar aneh untuk sebuah stadion Jerman memakai nama Prezero. Kita lihat. Tidak ada tampilan lineup kah? Seperti yang lain-lain. Beberapa match memang tidak ada tampilan lineup dan langsung di skip. Dan inilah dia pertandingan melawan Hoffenheim. Pertandingan sudah dimulai. Kali ini bola di tuan rumah terlebih dahulu tentunya. KD Raibik lewat dia, namun berhasil diantisipasi oleh Alaba yang kali ini menjadi left back menggantikan Alphonso Davies. Adams, KD Raibik kasih ke Dabur. Nice. Duel udara sedikit dari siapa itu? Koasi kah? Bisa kalian lihat di sana adalah mantan pemain Fulham, Ryan Sessegnon, yang pastinya sempat menghiasi Liga Inggris beberapa tahun yang lalu. Dan free kick by the way diambil oleh Rudy. Oh tidak, Grislitz. Namun masih beruntungnya mereka dapat lagi. Beruntungnya tadi masih menembus pagar kita, pagar betis. Nice, berhasil diantisipasi oleh pemain kita. Serge Gnabry kasih ke Kingsley Coman. Nice sekali, memang Coman spesialis menerima bola-bola through ball, namun sayangnya masih gagal karena terlalu lama memegang bola. Langsung ke Dabur, namun masih menang udara. Yes, menang duel udara kita. Sule kasih ke Tolisso. Tanggui Koasi yang bisa dibilang cukup berkembang di musim ini. Benjamin Pavard kasih dulu ke Sule, memainkan bola dulu di belakang, langsung ke depan ada Serge Gnabry. Sayang sekali masih gagal karena diserangan balik oleh Dabur. Pelanggaran dari Pavard tentunya, sudah 2 kali dia charge dari Dabur dan mendapatkan kartu kuning langsung dari wasit tanpa peringatan apapun. Langsung dikasih kartu kuning Pavard. Di body charge lalu wajar sih di body charge lalu di injang kakinya, jadi cukup wajar karena injak kaki sudah termasuk pelanggaran yang cukup obvious. Serge Gnabry kasih dulu ke Kimmich. Lewandowski langsung, masih banyak pemain berbaju biru di sana, kasih ke belakang dulu, kembali ke Lewandowski. Sayang sekali kontrol namun masih dapat Kimmich. Kasih ke Pavard yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Pavard mungkin bisa kasih ke Kingsley Coman. Terlalu deras passing dari Pavard. Sejauh ini Hoffenheim bisa mengungguli rupanya, bahkan mereka sepertinya bersaing dengan kita untuk mendapatkan possession. Jadi pretty much cukup bagus. Ryan Sessegnon, bukan tipikal match yang mungkin membosankan. Yes, Pavard. Selain duel udara pastinya Pavard juga bisa diperhitungkan
oleh kecepatannya atau speednya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Alphonso Davies mungkin agak jauh. Serge Gnabry kasih ke Pavard, langsung ke Ronald Koeman. Kingsley Coman. Ronald Koeman itu pelatih Barca. Dan corner kick, Leroy Sané mengambilnya. Sané, ada Lewandowski di sana, masih gagal duel udara. Sané kontrol bola yang sangat buruk. Bola di mereka sekarang. Ryan Sessegnon bermain di kiri kali ini. Ya, pretty much yang membuat match ini sangat menarik untuk kita mainkan adalah karena Ryan Sessegnon dan juga ada beberapa pemain yang sepertinya sering terdengar dari Bundesliga. Nice sekali Pavard. Walaupun mendapatkan kartu kuning, performa dari Pavard cukup bagus pretty much di sejauh ini di pertandingan ini. Tabur sayang ke S. Tentunya berhasil diantisipasi oleh Neuer, kiper terbaik dunia mungkin bisa dibilang. Kita lihat sepertinya mendapatkan tekanan tersendiri. Pemain-pemain belakang kita sering kehilangan bola. Yang bagus mungkin hanya Alaba dan Pavard. Bisa dilihat bahaya ini. Kimmich tambahan, tidak ada tambahan waktu dan langsung saja wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor kacamata sampai babak pertama dan bahkan kita tidak pernah mendapatkan shot mungkin. Yang menarik itu, yap betul, kabar buruk sih karena mereka justru efektif sekali, 2 shot 2 on target. Dan possession walaupun kita unggul tapi tidak membuat kita bisa dibilang sedang di atas angin karena hanya unggul tipis juga. Serge Gnabry kasih ke Pavard, mungkin harus kembali menyerang pemain-pemain Munchen, bukan Dortmund. Leroy Sané mungkin langsung shooting, namun terlalu pelan bisa dibilang dan juga terlalu jauh itu. Agak sedikit mustahil untuk menjadi gol. Dan kalaupun jadi gol itu persentasenya untuk berhasil paling 1/10. Dapat lagi Leroy Sané di awal babak kedua. Kita makin menyerang. Alaba kasih ke Sané namun masih gagal. Mereka justru menyerang balik. Dabur kali ini nice sekali. Dianggap pelanggaran. What the fuck? Koasi. Padahal hanya body charge itu tipis. Namun untungnya tadi play on kata wasit. Berhasil mengungguli. Bagaimana Koasi juga bermain bagus sama seperti Alaba dan juga Pavard. Yang mungkin menjadi masalahnya Niklas Süle yang harus sedikit ditingkatkan lagi performanya mungkin. Pavard melihat ruang kosong yang tidak terdapat pemain kita, langsung menutupi atau mengcover. Cukup bagus respon yang diberikan dan offside ternyata tipis sekali. Hampir itu Süle lagi-lagi melakukan kesalahan untuk meloloskan offside dari pemain mereka. Gilicki kasih ke Posic. Krilički, Kaderabek, Bebo. Dihimpit oleh 2 pemain, efektif sekali. Dan kali ini kita mungkin bisa menyerang Leroy Sané. Mungkin kasih ke Lewandowski, itu ada Lewandowski. Lewandowski. Sayang sekali, agak sedikit telat itu passing dari Sané. Dan justru sejauh ini, what the fuck, kita tidak memiliki shot. Terusnya bisa lah, kecuali shot Sané mungkin yang tadi, shot dari luar kotak penalti. Bersih tadi, nice tackle dari pemain Hoffenheim. Sessegnon nice, berhasil direbut oleh Kimmich, kasih ke Kingsley Coman. Coman dribble sendirian. Coman mungkin bisa crossing. Ada Lewandowski, masih terlalu deras. Crossingnya sudah bagus namun positioning dapat Serge Gnabry namun masih berhasil diblok atau dibuat berubah arah bola dari Serge Gnabry yang di shoot tadi. Bisa dilihat, 2 pemain sekaligus melakukan sliding tackle block. Menarik. Apa mereka memang segitu usahanya untuk membuat kita tidak dapat poin, atau hanya mendapat 1 poin? Sané mungkin bisa, atau Komen ya. Siapa yang harus digantikan? Mungkin Sané. Kita
kita masukkan Douglas Costa. Seharusnya Gnabry kita geser ke left wing, sementara Costa kita mainkan sebagai playmaker. Costa langsung lakukan yes. What a play, what a crossing by Costa. Kita bisa lihat Kingsley Coman lagi-lagi kemampuan heading atau sundulan yang dimilikinya berhasil menyelamatkan Bayern Munchen, dan juga kita lihat betapa efektif kita berhasil menggantikan Sané dengan Costa, dan bisa bilang super sub dari Costa, aksi yang cukup bagus. Dan lihatlah dari skema corner kick baru kita mendapatkan gol. Nice sekali. Sudah menjadi bekal yang cukup baik walaupun tidak terlalu aman di menit ke-77 seperti ini. Karena di kapan saja mungkin Hoffenheim bisa mencetak gol, karena performa mereka di pertandingan ini lagi bagus. Bahkan passing-passing kita sering tidak tertembus. Lolos itu siapa itu? Ryan Sessegnon ternyata. Untungnya Neuer masih melakukan save dengan baik. Menarik juga Ryan Sessegnon bisa unggul atau bisa lolos dari hadangan Pavard. Nice, Joshua Kimmich block. Bisa dapat, yes, bisa dapat Lewandowski, kasih ke Lewandowski lagi. Bisa dapat Lewandowski, yes, kasih ke Kingsley Coman. Dribble sendirian, Coman mungkin bisa shooting. Sayang sekali, hanya membentur tiang gawang. Padahal bisa 2-0 itu, dan ya kemungkinan besar juga kita akan menang mungkin jika serangan mereka kita hentikan. Masih ada corner kick, belum pasti, dan mungkin jika corner kick ini selesai pastinya memastikan kita menang jika mereka tidak berhasil mencetak gol. Tanggul Koasi mungkin karena pengaruh stamina kita masukkan Richards untuk sedikit memberikan jam bermain walaupun hanya sekitaran berapa menit. Juga Choupo-Moting masuk menggantikan Lewandowski, karena siapa tahu kan kita bisa counter attack. Berbahaya kali ini. Rudy sendirian tidak terjaga, cepat buang bola. Ayolah, yes, Lewandowski buang bola, yes. Akhirnya menghadapi lawan yang bisa dibilang Hoffenheim ini di luar dugaan menyulitkan, karena membuat penyerangan kita agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Dan untungnya dari skema corner kick dan juga dengan aksi super sub dari Douglas Costa berhasil membuat kita mendapatkan 3 poin full. Sayang sekali pastinya untuk menjaga insentitas kita untuk berada di atas klasemen atau di puncak. Dan Kingsley Coman menjadi man of the match karena mencetak satu-satunya gol yang terjadi di pertandingan ini. Kingsley Coman memang bisa dilihat mungkin hampir 50% dari golnya dihasilkan dari skema corner kick dengan ataupun mungkin crossing dengan heading. Bayern Munchen, Borussia Dortmund juga menang, Mönchengladbach menang, Leverkusen, Werder Bremen, bisa dilihat tim di sebelah kanan semuanya menang. Leipzig kalah dari Frankfurt, wow. Schalke menang untungnya melawan Freiburg. Berlin kalah lawan Stuttgart, dan ya setidaknya kita berhasil, jarak kita dengan Dortmund masih hanya ada jarak 2 poin, jadi cukup tipis. Mungkin bisa kita manfaatkan itu jika Dortmund tergelincir, tidak sengaja kalah. Dan di match atau di episode selanjutnya kita akan menghadapi Tottenham di pertandingan matchday kelima Liga Champions Eropa. Pastinya jika kita setidaknya imbang menghadapi Tottenham, bisa untuk kita memastikan lolos. Dan itu pun dengan catatan jika Lazio kalah ataupun imbang dengan Red Star. Jadi semoga kita setidaknya menang. Itulah yang akan kita aim atau yang kita tuju menjadi target kita, menang 3 poin full. Dan mungkin itu saja di episode kali ini. Match yang sangat seru menghadapi Hoffenheim yang di luar dugaan
berhasil menyulitkan pemain-pemain dari Munchen, tim utama bahkan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Goodbye.